Kemudian pembahasan berikutnya, babu ahkamil muftirina fi Ramadan. Bab hukum-hukum bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ada 10 pembahasan di sini. Yang pertama, penyebutan global 4 golongan yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Kata Ibnu Qudamah, wa yubahul fitru fi Ramadan li arba'ati aqsam. Dibolehkan berbuka di bulan Ramadan itu untuk 4 golongan. Iya, 4 pihak yang dibolehkan. Nah, baik. Dan pihak yang dibolehkan ini kalau disimpulkan semuanya terbagi 3. Ada yang berbuka dan kewajibannya mengqadha. Yang kedua ada yang berbuka dan kewajibannya membayar fidyah. Kemudian yang ketiga ada yang berbuka dan kewajibannya mengqadha dan membayar fidyah. Jadi terbagi berapa? Terbagi 3. Nah, baik. Ini pembagian berdasarkan apa yang akan dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Walaupun ada rincian-rincian, insyaallah taala akan kita terangkan pada tempatnya masing-masing. Ibnu Qudamah mulai dari bagian pertama tentang orang yang sakit dan musafir. Kata Ibnu Qudamah, ahaduha al-maridu alladhi yatadarraru bihi wal musafiru alladhi lahu al-qasru. Yang pertama yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Yang merasa berbahaya kalau berpuasa. Ya, tadarrar. Sebab sakit itu 2 macam ya. Ada sakit yang berat, ada yang tidak berat. Ya, kalau misalnya sakitnya cuman sakit kepala, ya, atau sakit gigi, atau kesandung batu, seleo, ya. Sakit yang seperti ini bukan udzur untuk apa? Tidak berpuasa. Karena itu Ibnu Qudamah sebut sakit yang merupakan darar. Memberikan apa? Bahaya baginya. Ya. Sehingga kalau dia puasa akan melemahkan badannya. Atau kalau dia puasa akan menambah penyakitnya. Atau dia mungkin sanggup puasa. Tapi dia wajib minum obat. Kalau obatnya tidak dia minum akan menambah penyakitnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ini penyakit memberikan bahaya. Tidak apa-apa dia berbuka. Baik. Kemudian wal musafir alladzi lahul qasru. Seorang musafir yang apa? Menjama. Ya maksudnya safarnya safar yang sudah jarak yang boleh qasar. Adapun kalau perjalanannya perjalanan ringan belum mengqasar, ini tidak boleh berbuka ya. Jadi ini 2 golongan. 2 golongan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia melakukan perjalanan lalu berbuka, maka wajib dia ganti puasa itu dengan berpuasa di hari-hari lain. Ya. Dan untuk 2 hal ini tidak ada silang pendapat secara global di kalangan ulama. Baik, kalau orang yang sakit dan musafir berbuka, apa kewajibannya? Ya, kata beliau, fal fitru lahuma afdal wa alaihim al-qadha. Berbuka bagi keduanya adalah lebih afdal dan wajib atas keduanya mengqadha. Wa in sama ajza'ahuma. Andai kata si sakit tetap dia mau puasa, si musafir tetap melakukan safar, boleh saja syah. Baik. Jadi di sini sampai ya bahwa musafir itu orang yang sakit, kalau dia berpuasa kewajibannya adalah mengqadha. Kalau dia berbuka kewajibannya adalah apa? Mengqadha. Dan si sakit kalau dia paksa dirinya puasa, puasanya syah. Demikian pula musafir. Tapi dalam pembahasan safar ini silang pendapatnya lebih besar. Iya. Karena ada hadits zahirnya pembolehan puasa bagi musafir, lebih afdalnya.
Bahkan Nabi di kala sangat panas sekali beliau tetap puasa. Dan sebagian hadits terdapat celaan bagi musafir yang berpuasa. Ya, karena itu ya, para ulama merinci pendapat yang terkuat, dirinci keadaan musafir tentang masalah yang mana yang paling afdal. Ingat ya, pembahasan kita membahas yang mana yang paling afdalnya, dia berbuka atau berpuasa. Tapi kalau musafir ingin berbuka, tidak ada yang melarangnya menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau kita bahas yang mana yang paling afdal, ini dibagi bahwa musafir itu dua jenis. Ada musafir yang safarnya berat, dan ada musafir yang safarnya ringan. Kalau musafir yang safarnya ringan, afdalnya dia apa? Dia berpuasa. Iya, afdalnya dia berpuasa. Sebab itu lebih melepaskan tanggung jawabnya. Dan Nabi sendiri di masa berat, beliau tetap berpuasa. Iya. Baik. Keadaan yang kedua, kalau safarnya berat. Kalau safarnya berat, yang paling afdalnya adalah apa? Adalah berbuka. Karena Nabi bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa di mana? Di perjalanan. Ini kalau safar meletihkan. Ya. Walaupun sepakat para ulama kalau dia musafir walaupun meletihkan, dia tetap puasanya syah. Jelas ya? Baik, selesai sudah tentang orang sakit, musafir serta ketentuannya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang perempuan haid dan nifas serta ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah as-sani, yang kedua, al-haid wan nufasa. Perempuan haid dan nifas tuftirani wa taqdiyani wa in samata lam yajzihima. Ya. Baik. Yang kedua adalah perempuan yang haid dan nifas. Keduanya boleh berbuka. Dan kalau dia berbuka, dia membayar qadha. Dia mengqadha puasanya, menggantinya. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Fanu'maru bi qadha'is shaum. Kami diperintah untuk mengqadha puasa. Ya, ini bagi perempuan haid ya, diperintah mengqadha puasa. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in samata lam yajzihuma. Andai kata si haid dan nifas ini tetap mau puasa, oh saya haid, tidak apa-apa, saya ingin tetap puasa. Ya, maka kata beliau ini tidak syah. Sebab Nabi sudah menegaskan ya dalam hadits Abu Sa'id, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau perempuan itu haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Ya. Ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan haid. Dan ini jelas. Berikutnya perempuan hamil, menyusui serta ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah, as-salis al-hamil wal murdi'. Perempuan yang hamil dan apa? Menyusui. Iya. Perempuan hamil dan menyusui. Ini dua ya. Apa hukumnya? Kata beliau. Iya. Rahimahullah. Idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata kulli yawmin miskinan wa in samata ajza'ahuma. Perempuan hamil dan menyusui, kalau keduanya khawatir terhadap anaknya, jadi si perempuan hamil khawatir terhadap janinnya, dan si perempuan menyusui khawatir terhadap bayinya, ya. Perempuan menyusui, kalau dia berpuasa itu mempengaruhi ya, pada air susunya akan berkurang. Ya. Akan berkurang. Nah itu biasanya ibu yang menyusui, di masa penyusuan, makannya lebih banyak. Jelas ya? Demikian pula perempuan hamil. Apabila saat hamil, kalau dia tidak makan, itu kadang mempengaruhi janinnya. Ya. Tidak khafata, apabila keduanya khawatir.
Jadi cukup ada kekhawatiran, tidak mesti dipastikan. Cukup kekhawatiran dia kira-kira. Tidak boleh dia katakan, oh coba dulu. Nanti setelah tidak mampu baru apa? Tidak puasa. Tidak. Kalau dia kira-kira dirinya tidak mampu, tidak apa-apa. Sekadar kekhawatiran. Jelas ya? Iya. Jadi kalau terjadi, apa yang dia lakukan? Keduanya boleh berbuka. Apa dalilnya boleh berbuka? Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang yang mampu membayar fidyah. Ini dulu ketentuan ayat di awal Islam. Iya. Orang yang mampu berpuasa, tapi berat baginya berpuasa, ya, boleh dia tidak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Jelas ya? Kemudian hukum dihapus. Hukum dihapus. Bahwa seluruhnya tidak boleh. Ya. Membayar fidyah kecuali yang tidak mampu saja. Kecuali beberapa orang yang diperkecualikan. Dan termasuk yang diperkecualikan adalah perempuan yang hamil dan perempuan apa? Menyusui. Perempuan yang hamil dan perempuan yang apa? Menyusui. Ini yang diperkecualikan. Baik. Jadi sepanjang ini diperkecualikan di dalam hadits, maka tidak ada masalah. Demikian pula diperkecualikan dari ayat, laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi berpuasa. Ini juga membayar fidyah. Ini juga membayar apa? Membayar fidyah. Iya. Selesai ya? Jadi boleh berbuka. Baik, kalau dia berbuka, apa kewajibannya nanti? Kata Ibnu Qudamah, wa qadata, dia membayar qada. Wa at'amata an kulli yaumin miskinan, sekaligus membayar fidyah. Memberi makan setiap orang satu orang miskin. Ya, jadi dari sini tampak ya bahwa Ibnu Qudamah berpendapat perempuan hamil dan menyusui bayar dua sekaligus. Dia bayar qada, dia bayar tunggakan sekaligus memberi makan orang miskin. Dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua, bahwasanya perempuan hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja, tidak mengqada puasa. Dan ini pendapat lebih kuat. Sebab ini difatwakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat surah Al-Baqarah dengan penafsiran tersebut. Dan ini mempunyai hukum marfu'. Penafsiran ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sendiri tidak ada yang menyelisihinya di kalangan sahabat. Iya. Karena itu yang lebih dekatnya bahwasanya perempuan hamil dan perempuan menyusui adalah apa? Membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Iya. Baik. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian pendapat atau pembahasan berikutnya tentang orang tua renta dan orang sakit yang kesembuhannya tidak diharapkan lagi. Iya. Nah, sebelum kita pindah tentang perempuan hamil dan menyusui ini, andai kata mereka tetap berpuasa, puasanya syah ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in samata ajza'ahuma. Kalau keduanya tetap puasa, puasanya syah. Kemudian yang keempat kata beliau ar-rabi' al-ajizu anis siyami li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Ya, kemudian yang keempat tentang orang yang sudah sangat tua renta. Tidak mampu karena sangat tua. Atau tidak mampu karena sakit yang tidak bisa sembuh lagi. Tidak diharapkan sembuhnya. Karena sakit itu dua macam ya. Ada sakit yang dia masih harap sembuh. Berobat. Dan yang kedua ada penyakit yang memang orang-orang kedokteran. Ya. Para tabib, para dokter memutuskan bahwa ini sakit tidak bisa sembuh lagi. Jelas ya? Dan sakitnya menghalangi dia berpuasa.
Jadi kalau memang dipastikan bahwa sakitnya tidak bisa sembuh lagi, di sini kewajibannya dia membayar apa? Membayar fidyah saja. Ya, karena mau diapakan lagi? Tidak ada lagi yang lain yang dia mampu. Dia tidak mampu apa? Puasa lagi. Dia hanya mampu membayar fidyah. Maka pada setiap harinya diberi makan satu orang miskin. Dan ingat ya, dalam membayar fidyah itu harus dengan makanan. Dan fidyah itu dibayar untuk setiap hari yang ditinggalkan, dia memberi makan satu orang miskin. Jadi kalau dia meninggalkan 30 hari, dia memberi makan berapa orang miskin? 30 orang miskin. Dan ingat, 30 orang miskin. Jangan makanan 30 orang diberikan kepada satu orang miskin. Atau makanan 30 orang diberi kepada 15 orang miskin. Tapi 30 orang miskin. Iya. Dan fidyah ini nanti dibayar setelah seorang meninggalkan puasa. Jadi kalau dia baru berlalu 5 Ramadan tidak berpuasa, maka dia bayar 5 dulu. Adapun kalau misalnya orang tua, orang sakit, dia tahu nanti 1 bulan penuh tidak akan puasa, dia ingin bayar fidyah di awal bulan, ini tidak boleh. Tidak syah. Jelas ya? Sebab kewajiban membayar fidyah belum ada di pundaknya. Iya. Karena belum ada di pundaknya, belum boleh dia bayar fidyah. Dan apa yang dia bayar terhitung sedekah nanti. Tidak terhitung apa? Tidak terhitung sebagai pembayaran fidyah. Iya. Ini perlu diingatkan ya, termasuk kesalahan pada sebagian ya perempuan. Iya. Di hari 20 dia baru meninggalkan 20 hari. Oh sudah sekalian saya undang saja 30 orang miskin untuk acara apa? Buka puasa misalnya. Diberi makan. Ya, dan ini tidak syah ya. Tidak syah kecuali terhitung 20 saja. Adapun yang 10-nya dia harus bayar lagi nanti. Nah dia baru meninggalkan 20 hari. Berikutnya tentang orang yang berjima pada siang hari Ramadan. Ya, setelah menyebutkan 4 golongan itu tadi, Ibnu Qudamah memberikan kaidah umum dulu. Kata beliau, wa ala sairi man aftar al-qadha la ghair. Adapun siapa yang berbuka selain daripada 4 ini, semuanya hanya membayar qadha. Ya. Mengganti, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Baik. Illa kecuali man aftara bi jima'in, siapa yang berbuka karena melakukan hubungan suami istri fil farji, pada kemaluan. Ya. Nah, ini orang yang berbuka membayar kafarah. Disebutkan kafarahnya Ibnu Qudamah. Dan hadits Abu Hurairah yang menjelaskan hal ini menggambarkan bahwa kafarahnya, orang yang wajib membayar kafarah itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri dalam bentuk jima. Yang pertama. Yang kedua, jima tersebut dilakukan di siang hari Ramadan. Yang ketiga, jima tersebut dilakukan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan apa? Berpuasa. Iya. Dan yang keempat, jima tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja. Adapun kalau dia lupa, iya, maka ini lain lagi permasalahannya. Nah, walaupun sulit tergambar ya, ada orang yang lupa. Ya. Tapi andai kata misalnya terjadi ada yang lupa, ya dia diberi udzur karena lupa. Baik. Jadi itu ketentuan bagi siapa yang membayar kafarah. Iya. Apa kafarahnya? Apa kewajibannya? Pertama kata Ibnu Qudamah, fa innahu yaqdi. Pertama dia mengqadha puasanya. Jadi hari yang dia melakukan jima itu dia bayar, dia qadha. Dan ini silang pendapat di kalangan ulama, apakah dia qadha hari yang dia rusak dengan jima itu atau tidak. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa diqadha, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Seperti Ibnu Qudamah di sini. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak diqadha.
Sebab hadits yang menjelaskan tentang kafarah, Nabi tidak menjelaskan qada. Hanya menjelaskan kafarah saja bagi orang ini, beliau tidak terangkan qada. Memang ada sebagian riwayat, Nabi berkata, kamu berpuasa 1 hari, mengganti hari yang kamu melakukan jima itu. Tapi riwayatnya lemah. Jelas ya? Karena itu pendapat yang mengatakan tidak ada qada, ini adalah pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Ya, tapi pendapat yang mengatakan qada seperti Ibnu Qudamah di sini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Baik, kata beliau, wa yu'tiku raqabah. Kemudian setelah itu dia bayar kafarah. Bayar kafarahnya secara berurut. Pertama dia bebaskan seorang budak. Secara berurut. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan ingat 2 bulan berturut-turut tidak boleh terpisah ya. Ya. Tidak boleh diputus. Kapan diputus dengan udur, apa diputus tanpa udur, maka batal puasanya. Seorang misalnya sudah puasa 40 hari. Wah, setelah itu dia katakan, wah saya mau libur dulu. Ya. Dia libur sehari, maka ini sudah membatalkan 40 hari. Dia wajib mengulangi lagi dari awal. Wajib dia ulangi dari apa? Dari awal. Jadi syaratkan 2 bulan berturut-turut. Karena itu kata para ulama afdalnya dia lakukan di 2 bulan yang tidak ada hari-hari terlarang. Ya, tidak ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada hari-hari tasyrik. Agar supaya bisa dia lakukan sempurna berapa? 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau misalnya seorang lupa, ya, dia ingin membayar qada puasanya di bulan Dzulqa'dah dia sudah mulai. Setelah berlalu bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah baru dia ingat. Oh bahwa ini ada Dzulhijjah, kan ada 4 hari tidak boleh puasa. Baru dia ingat. Maka ini tidak ada masalah. Dia lanjutkan saja. Dalam 4 hari itu dianggap udur. Nanti begitu selesai dia lanjutkan. Dia sempurnakan 30 hari. Baik. Berikutnya kata Ibnu Qudamah. Jadi kalau tidak mampu berpuasa, fa illam yastati fa yat'amu 60 miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ingat ya, memberi makan, bukan memberi duit. Iya, 60 orang miskin. Dan di sini harus 60 orang miskinnya. Bukan makanan 60 diberikan kepada siapa? Kepada 1 orang atau 10 orang atau 30 orang. Tapi 60 orang miskin. Fa illam yajid saqatat anhu. Kalau dia tidak mampu, maka gugur darinya kewajiban. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Dan ada pendapat yang kedua, bahwa kalau dia tidak mampu tidak gugur kewajiban. Kewajiban tetap ada di pundaknya sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Dan ini dalilnya berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Haditsnya panjangnya tentang pembayaran kafarah ini. Kata Abu Hurairah, "Bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajul." Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah binasa." Perhatikan ya, tobatnya sahabat dan kejujurannya. Qala wa ma laka? Nabi bertanya, "Ada apa dengan kamu? Bilang dirimu binasa." Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Kata beliau, saya melakukan jima dengan istriku dan saya sedang berpuasa. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah langsung bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Qala la. Dia menjawab tidak. Maka ini menunjukkan bahwa kafarah ini harus secara berurut. Karena Nabi ketika menyebut kafarah tidak disebut tiga-tiganya sekaligus, tapi disebut satu dulu. Kamu mampu membebaskan budak? Dia menjawab tidak. Begitu mendengar jawaban belum mampu, Nabi berikan pilihan yang kedua. Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia menjawab tidak. Faqala hal tajidu it'ama 60 miskina? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia juga menjawab tidak. Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun diam. Fabainama nahnu ala dhalika utiya an-nabiy bi araqin fiha tamrun wal araq al-miktal. Maka tatkala beliau
di kondisi yang seperti itu, didatangkan kepada Nabi satu arak berisi korma. Dan satu arak ini isinya 60 sa'. Isinya berapa? 60 sa'. Maka Nabi berkata, "Aina sa'il?" Di mana orang yang bertanya tadi? Ya. Faqala ana. Dia menjawab, "Saya Rasulullah." Faqala khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambillah ini dan bersedekahlah kamu dengannya. Bayar kafarah dengan korma ini. Ini menunjukkan bahwa boleh membantu seseorang di dalam membayar kafarah. Dan yang kedua bahwa pembayaran kafarah boleh diambilkan dari zakat. Boleh diambilkan dari apa? Dari zakat. Iya. Kemudian, maka orang ini ketika dikatakan ambil korma ini bersedekahlah kamu. Ya, faqala ar-rajulu, orang tersebut menjawab, "Ala afqara minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti." Katanya Rasulullah, saya bersedekah, diperintah bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Demi Allah tidak ada antara dua gunung Madinah ini, maksudnya di antara seluruh penduduk Madinah, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada saya. Ya. Maka fadhahikan Nabi hatta badat anyabuhu. Nabi pun tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kemudian beliau berkata, beri makanlah kepada keluargamu. Ya. Ketika Nabi berkata beri makanlah kepada keluargamu, ini dipahami bahwa sudah gugur. Tapi hakikatnya tidak. Karena orang ini punya udzur ya, keluarganya lebih didahulukan. Karena itu dia beri makan dulu keluarganya, nanti ya baru apa? Baru dia bayar kalau punya kemampuan. Dan di dalam hadits ini tidak disebutkan diganti puasa. Ini menunjukkan bahwa qada puasanya tidak diqada. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jumlah kafarah bagi orang yang berjima berulang kali. Iya. Kata beliau, "Fa in jama wa lam yukaffir hatta jama'a thaniyatan fa kaffaratun wahidah." Kalau dia melakukan hubungan suami istri sudah berjima dan dia belum bayar kafarah, kemudian dia jima lagi, maka kafarahnya cuma satu. Kafarahnya cuma apa? Cuma satu. Ini kalau satu hari ya, satu hari dia apa? Berjima, batal sudah puasanya. Setelah itu jima lagi, di sore harinya misalnya, 2 kali, maka kafarahnya cuma satu. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa in kaffara thumma jama' fa kaffaratun tsaniyah. Kalau misalnya di siang hari dia jima, ya, setelah itu dia bayar kafarah jam 1, di sore harinya dia jima lagi, maka ini dia bayar lagi kafarah yang kedua. Ya, ini menurut siapa? Pendapat Ibnu Qudamah di sini. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa di jima yang kedua ini, karena dia 1 hari dan memang puasanya sudah batal, dia tidak berpuasa. Maka dia cuma membayar apa? 1 kafarah saja. Karena itu kita syaratkan tadi bahwa syarat seorang bayar kafarah kalau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Ya, karena itu kalau seorang suami baru pulang dari perjalanan dan dia di perjalanan berbuka, dia sampai di rumah sore hari dan dia dapati istrinya baru saja mandi haid, ya, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban kafarah atas keduanya. Karena keduanya tidak apa? Tidak berpuasa. Tapi kalau jimanya 2 hari berturut-turut, hari pertama jima belum bayar kafarah, hari berikutnya juga jima belum bayar kafarah, hari ketiga jima belum bayar kafarah. Iya. Berapa kafarah yang dia bayar? Ya. Di sini dia bayar 3 kafarah. Ya, jelas ya, karena dia apa? Terhadap 3 hari. Ya, baik. Walaupun ada silam pendapat ya, tapi itu lebih kuatnya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang orang yang terkena kewajiban puasa pada sisa hari kemudian berjima. Kata beliau, wa kullu man lazimahul imsak fi Ramadan fajama'a fa alaihi kaffarah. Dan setiap orang yang mesti untuk menahan di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima pada hari itu, maka dia wajib membayar kaffarah. Ini pendapat pada sebagian ulama. Jadi Ibnu Qudamah di sini berpendapat kalau misalnya perempuan haid, dia haid misalnya suci di siang hari,
Maka begitu dia suci, dia wajib menahan. Sampai apa? Sampai masuk sore hari. Walaupun hari itu tidak dihitung puasa baginya. Tapi dia wajib apa? Menahan untuk menghormati bulan Ramadan. Demikian pula kalau dia musafir. Tiba-tiba dia mukim sudah di sore hari. Maka dari sore sampai maghrib, dia wajib menahan untuk menghormati Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ada pendapat yang kedua. Dan ini yang lebih kuat. Sebab telah syah dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, siapa yang makan di awal hari, maksudnya dia sudah berbuka di awal hari Ramadan, dia boleh makan di akhir harinya. Iya. Menunjukkan bahwa kalau memang asalnya dia sudah tidak berpuasa hari itu karena udur, asalnya hari itu halal sudah baginya. Dia boleh tidak berpuasa. Dan ini pendapat lebih kuat. Ya, dibangun di atas pendapat ini, kalau terjadi hubungan suami istri seperti yang saya sebut tadi, suami pulang dari safar, istrinya baru selesai mandi, maka ini tidak ada kewajiban apa? Kewajiban kafarah. Kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah ada kewajiban kafarah atau tidak? Ada kewajibannya kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah. Kemudian pembahasan berikutnya, rincian hukum seputar mengakhirkan qada dan pembayaran fidyah karenanya. Kata beliau, "Wa man akhkhara al-qada li udrin hatta adrakahu Ramadan akhar, falaysa alayhi ghairuhu. Wa in farrata at'im ma'al qada li kulli yawmin miskina." Ya. Sekarang orang yang mengakhirkan qadanya. Masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar. Maka Ibnu Qudamah di sini menjelaskan hukumnya dibagi dua. Yang pertama dilihat apa yang menyebabkan dia mengakhirkan qadanya. Sampai masuk Ramadan dia belum bayar. Kalau dia punya udur, maka tidak ada masalah. Nanti setelah Ramadan segera dia bayar. Karena dia punya apa? Dia punya udur. Jadi misalnya Ramadan dia ada tunggakan 10 hari. Ya. Selesai Ramadan, Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, masuk Muharram, terus masuk Sya'ban, dia masih punya udur. Masuk Ramadan lagi masih punya udur. Sepanjang dia punya udur, maka dia boleh mengakhirkan. Begitu udurnya selesai, segera dia qada. Tapi kalau orang yang di Ramadan punya tunggakan 10 hari, di bulan Syawal dia sudah mampu menggantinya. Ya. Luas, dia sehat, tidak ada udur. Ya. Masuk Ramadan berikutnya tidak ada udur, dia belum ganti. Maka di sini menurut Ibnu Qudamah kalau dia tanpa udur ada tambahan denda. Dendanya apa? Iya. Dendanya dia membayar fidyah bersama setiap hari yang belum dia berpuasa. Jadi kalau dia 10 hari tunggakannya, nanti dia setelah Ramadan dia qada 10 hari ditambah dengan membayar fidyah berapa? Kepada 10 orang. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, dibangun di atas madhab orang-orang Hambaliyah secara umum berhujjah dengan ucapan sahabat. Karena telah syah dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka mewajibkan membayar fidyah bagi orang yang menelantarkan seperti ini. Iya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan selainnya dari para ulama di masa ini. Dan ada pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ini yang kita lebih condong kepadanya, bahwasanya kewajiban puasanya tetap. Karena Nabi SAW di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadits Nabi hanya disebut qada saja, tidak disebut fidyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama di masa ini. Jelas ya? Baik. Kemudian diterangkan di sini tentang membayar fidyahnya. Wa in kana li ghairi udrin at'ama ut'ima anhu li kulli yawmin miskinan. Ya, kalau tanpa udur maka diberi makan untuknya untuk setiap miskin. Nah, ini berkaitan dengan orang yang mengakhirkan qada ya. Baik, satu pembahasan. Insyaallah taala kita bahas nanti sudah masuk waktu maghrib ya. Kita bahas nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.